Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Bapak dan Ibu, kita coba buka ini ya. Slide, mudah-mudahan bisa kebuka. Ya, ini slide berbicara tentang brandnya eco farming dulu. Akan saya buka mindsetnya. Apa sih itu eco farming ya? Jadi Bapak dan Ibu, eco farming ini adalah brand sarana produksi pertanian yang dimiliki oleh PT BES untuk pembangunan pertanian berkelanjutan Indonesia. Nah, Sustainable Agriculture Development itulah wacana yang sering kita bawa bahwa PT BES ini mendukung bagaimana di dalam budidaya pertanian ini kita lebih memperhatikan tentang lingkungan, dampak dari yang ditimbulkan dari aktivitas pertanian. Nah, berbicara tentang eco farming berarti berbicara tentang eco itu adalah ilmu yang mempelajari lingkungan ya, keramahan lingkungan. Farming ini adalah berbicara tentang bercocok tanam, kemudian perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan. Jadi berbicara tentang farming berarti berbicara tentang hajat hidup, kebutuhan hidup manusia. Nah, berbicara ekologi berarti berbicara ilmu yang mempelajari tentang lingkungan atau keramahan lingkungan. Jadi eco farming ini adalah suatu aktivitas pertanian secara umum ya, terutama tadi ya pertanian bercocok tanam, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan dengan mengedepankan solusi pertanian sehat dan ramah lingkungan. Nah, jadi brand eco farming ini ya di dalamnya itu ada sarana produksi pertanian PT BES. Yang pertama keluar izin dari tanggal 20 Januari 2021 adalah eco farming original yang disebut pupuk organik super aktif. Nah, kemudian insya Allah beberapa hari ke depan mudah-mudahan bulan ini pun keluar izinnya ya. Ecoplant Protector, Eco Farming Ecoplant Protector, kemudian Eco Farming Slow Release, dan Eco Farming Fotosintesa. Kenapa namanya Eco Farming semua? Ini permintaan dari owner PT BES bahwa Eco Farming ini adalah sebuah doa ya, sebuah doa di mana kita ini ingin sama-sama menjunjung pertanian itu yang memang betul-betul mengundang keberkahan. Nah, jika Bapak Ibu sering mendengar kata-kata sustainable, berkelanjutan, nah itulah nanti akan kita bangun narasi ini bahwa PT BES sebagai motor pergerakannya pembangunan pertanian berkelanjutan Indonesia. Karena prinsipnya dari pembangunan pertanian berkelanjutan Indonesia itu, prinsipnya adalah LEISA, Low External Input Sustainable Agriculture. Jadi kita akan menekan biaya penggunaan pestisida kimia sintetis sekecil-kecilnya, kemudian penggunaan pupuk anorganik sekecil-kecilnya, seminim-minimnya. Karena dampak dari kerusakan yang ditimbulkan dari dua produk tersebut, dari tahun 70-an, dimulainya revolusi hijau ya, dari zamannya Replita pertama dulu. Nah, sampai sekarang ini dampaknya sangat luar biasa. Sering saya sampaikan, tahun 70-an ini untuk memupuk NPK pada padi itu, komunitas padi, itu cukup 70 kilo saja. Nah, sekarang kalau tidak 6-7 kintal itu tidak nendang padi itu. Kebayang, tahun 70-an 70 kilo, nah sekarang kita kasih 70 kilo, itu tidak akan ada pertumbuhan. Nah, kenapa? Karena di lahan-lahan pertanian Indonesia ini sudah terjadi kejenuhan. Jadi sudah terjadi kejenuhan, maka di situ pH akan rendah, karena pupuk-pupuk itu tidak bisa diserap oleh tanaman. Nah, makanya jika pH rendah, maka nutrisi pun tidak akan bisa diserap oleh tanaman, maka akan terus semakin menumpuk. Salah satu teknologi untuk mengurai itu adalah teknologi mikroba. Nanti akan kita ceritakan seperti apa teknologi mikroba itu ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, alhamdulillah awal Februari kemarin sudah 1 tahun saya mengedukasi eco farming dulu ya. Nah, kalau sekarang lebih mengarah ke sarana produksi pertanian di PT BES. Jadi konsultan semua sarana produksi pertanian PT BES yang memang betul izinnya sudah keluar dan izin sebentar lagi keluar. Dan alhamdulillah amanah ini
saya junjung terus. Alhamdulillah HP saya 24 jam bekerja, ada yang lambat, ada yang cepat di dalam menjawab pertanyaan ya. Nah, sebetulnya prinsipnya ya inilah bagian insya Allah lahan ibadah saya ya untuk mengedukasi seluruh mitra PTBS, terutama di dalam mengedukasi dan memberikan pencerahan terhadap sarana produksi pertanian PTBS. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ini yang sering saya sampaikan, bahwa faktor-faktor yang memberi peningkatan produktivitas dan komoditas pertanian dan perkebunan itu ada 13 parameter. Jadi kalau ada yang bertanya, Pak, nanam padi pakai co-farming dapat berapa? Pak, nanam sayuran pakai fotosintesa dapat berapa? Nah, ini yang harus dipahami. Ternyata ada 13 parameter yang sangat menentukan. Terutama adalah benih dan bibit. Jadi kita punya 12 parameter. Kalau benih dan bibitnya jelek, sudah turun genetikanya, yang resesif, yang yang menurunkan sifat-sifat yang lemah, malah diturunkan ke dalam benih atau bibit tersebut, itu percuma. Kita punya teknologi, punya apapun, tidak akan direspon. Makanya benih dan bibit ini nomor 1. Nah, ke depan insya Allah PTBS pun akan menyediakan sarana produksi ini ya. Alon-alon asal kelakon kita meskipun lambat, karena memang benih dan bibit ini nomor 1. Jadi jangan sampai di perkebunan kelapa sawit kita hanya memungut, kemudian ditanam 4-5 tahun, kok sawit saya berondolnya kecil-kecil. Nah, ternyata bibitnya ngambil mungut dari karangan rumah atau nah, itu benih dan bibit sangat menentukan. Kemudian ketersediaan organik di lahan ideal. Yang disebut secara organik itu adalah material organik yang berasal dari makhluk hidup. Nah, itu yang terbaik adalah kotoran ternak. Kalau menurut konsep wilayah itu ada yang disebut dengan mata alakum wali anamikum. Jadi di dalam aktivitas pertanian itu harus didampingi dengan peternakan. Nah, itu kan. Jadi inilah material organik yang bahannya ini akan diolah oleh para koki-koki handal yang disebut dengan mikroba pengurai bahan organik. Jadi jangan sampai kita punya teknologi mikroba yang bisa mengurai bahan organik, tapi di lahannya tidak ada material organik. Nah, di situ koki ini mau masak apa? Nah, makanya ketersediaan organik di lahan itu sangat harus ideal ya. Nah, berarti baik itu misalkan dari setelah panen padi bisa dikembalikan melalui jeraminya dikembalikan, atau kotoran ternaknya bisa diaplikasikan lagi ke lahan ya. Karena sementara ini yang terbaik itu adalah kotoran ternak ya. Yang paling tinggi itu kandungan NPK-nya adalah guano. Guano itu adalah kotoran kelelawar. Nah, ini kelelawar ini unik juga nih kalau kita pelajari. Jadi Allah menciptakan makhluk itu sebagai bahan renungan buat kita. Bayangkan, saya pernah ngobrol dengan seorang profesor. Beliau itu sampai memperhatikan. Jadi satu kelelawar untuk memakan buah yang ada di dalam satu pohon besar, pohon mangga misalkan, itu tidak akan lebih dari 7. Dan itu bagi manusia itu harus diikhlaskan. Kenapa? Itu bagian daripada sedekah terhadap makhluk Allah yang lain. Jadi jangan kita tahan-tahan dipasang ini pasang itu cukup 7 saja satu kelelawar. Nah, artinya jadi banyak tanda-tanda alam. Kenapa kelelawar makan buah-buahan itu kok di jam-jam menjelang maghrib? Karena disitulah hasil fotosintesis disimpan ya, disimpan di dalam biji, bulir dan buah. Maka kandungan patinya, proteinnya, lemaknya, karbohidrat semuanya numpuk di situ. Makanya nanti ada nomor 13 ini panen dan pasca panen. Jam berapa layaknya panen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas? Nah, ternyata jam 14.30 sampai jam 19.30. Makanya kelelawar yang makan pepaya, makan mangga, itu ketika dimakan itu disisakan, dilempar. Nah, ketika dilempar, nah biasanya kalau anak-anak orang tua sekarang dulunya anak-anak tuh ya, coba-coba bekas kelelawar dimakan, dan saya pun pernah nyoba gitu. Ternyata yang bagian gigitannya kita buang, kita makan di pangkalnya itu ternyata rasanya luar biasa, manisnya, kualitasnya. Makanya 3 hari 3 malam tidak akan busuk, tidak akan cepat basi. Nah, makanya ada hubungannya nanti di panen dan pasca panen. Kemudian di sini sinar matahari, lama penyinaran itu berpengaruh. Bapak dan Ibu tahu beras basmati? Nah, itu ditanam di India itu
panjang harinya itu berbeda dengan di Indonesia. Makanya beras basmati di tanah Indonesia banyak yang pecah dan tidak menjadi beras kepala gitu, meskipun teknologi apapun sudah dikembangkan gitu. Nah, berarti ada hubungannya dengan sinar matahari lama penyinaran. Kemudian teknologi mikroba. Nah, di sini di eco farming ada teknologi pembenah lahannya, di ecoplant protector ada teknologi mikroba yang bisa menetralisir racun dari pupuk kimia sintetis dan pestisida kimia sintetis juga. Nah, itu akan diurai, akan menjadi nutrisi untuk tanaman. Nah, itu teknologi mikroba. Kemudian pH tanah ideal 6 sampai 7. Karena kalau kita punya pupuk bagus, ternyata pH itu di bawah 5, percuma, tidak akan direspon oleh tanaman. Jadi tanaman tidak akan bisa menangkap dan menyerap nutrisi tersebut. Makanya alat pH ini kita harus punya. Alat pH-nya memang yang memang betul bisa mewakili dan betul-betul akurat. Paling tidak 2 alat pH kita harus miliki. Nah, kemudian salinitas atau kadar garam optimal 2 desisimen per meter ya. Nah, itu kalau lebih dari 30 ppt, tanaman sudah keracunan. Nah, ini perlu kita ketahui. Kita nanam padi di pesisir pantai, kadar garamnya di atas 30 ppt. 4% ya. Jadi kebayang, anakan tidak akan berkembang. Nah, menyalahkan benihnya, menyalahkan pupuknya. Inilah kadar garam yang harus kita ketahui. Nah, itu alatnya biasanya selenometer ya, untuk menguji kadar garam di suatu tempat ya, biasanya di pesisir pantai ya. Nah, kemudian ketersediaan air. Nah, 12 terpenuhi, 1 tidak ada air, tidak ada petani yang jago. Hanya air itu adalah kebutuhan untuk makhluk hidup nomor 1. Nah, ini ketersediaan air. Kemudian relatif humidity atau kelembaban udara, NPK berimbang, hara makrosekunder, hara mikro, dan zat pengatur tumbuh, itu sangat menentukan. Kemudian jarak tanam ideal. Kita punya 12 parameter, nanam duren semaunya sendiri, pakai jarak tanam 2 meter kali 2 meter, dalam 1 hektar, sudah kebayang tidak akan produksi. Karena yang namanya durian, yang namanya pangkal, kalau ujung tajuk ketemu ujung tajuk, tidak mungkin ada bunga di sini. Nah, makanya di sini jarak tanam itu sangat menentukan. Mohon maaf, di Sulawesi kebanyakan nanam tanpa jarak tanam. Padi ditabur benih langsung sejadinya. Berbeda dengan yang menggunakan jarak tanam, misalkan legowo 21. 12,5 dalam baris, 20 antar baris, kemudian 40 legowonya. Nah, itu berbeda hasilnya pasti. Makanya jarak tanam di sini adalah salah satu faktor untuk mempengaruhi peningkatan hasil. Kemudian pengendalian hama dan penyakit tanaman. Bapak dan Ibu perlu diketahui, biaya tertinggi di Indonesia di dalam budidaya pertanian itu adalah pembelian pestisida kimia sintetis, terus terang, dalam pengendalian hama dan penyakit. Kebayang. Jadi kita belum untung belum apa, belanja pestisida itu sudah pasti biayanya tinggi. Karena apa? Takut diserang hama dan penyakit. Nah, padahal dengan penggunaan pestisida secara terus-menerus akan menyebabkan resistensi terhadap hama dan menyebabkan lahirnya hama yang sebagai hama strain baru ya, individu baru yang lebih rentan yang lebih kebal terhadap pestisida yang diaplikasikan berikutnya. Nah, makanya di sini ada ecoplant protector, mau harga repeat order, mau harga first order, tetap hitungannya masuk cukup 5 sampai 6 box saja untuk komoditas padi ya, selama 100 sampai 110 hari. Nah, di sini kita tim konsultan mengajak para seluruh mitra bagaimana caranya kita menekan biaya produksi sekecil-kecilnya. Karena syaratnya kita mendapatkan keuntungan di dalam budidaya pertanian, kita harus bisa menekan biaya produksi sekecil-kecilnya. Makanya dengan adanya pengendalian hama dan penyakit berupa ecoplant protector, insya Allah ini akan menjadikan solusi untuk petani. Cuman di sini nanti ada strateginya bagaimana supaya hasilnya optimal. Ya, kemudian ada pengendali gulma, dan terakhir panen pasca panen. Nah, panen pasca panen ini ternyata 14.30 sampai jam 19.30 itulah yang sangat waktu untuk panen, di mana hasil fotosintesa ya, hasil fotosintesis ini dikumpulkannya dalam biji, bulir, dan buah, itu adanya jam 14.30 sampai jam 19.30. Itulah waktunya panen. Mau panen padi, mau panen buah-buahan, itu yang paling bagus untuk kualitas. Bahkan padi pun diuji coba. Yang panennya di jam 14.30 sampai jam 19.30, itu tidak akan basi selama 3 hari 3 malam nasinya. Nah, kebanyakan para petani panen ketika menjelang persiapan fotosintesis. Jam 4
jam 4.30 sampai jam 9.30. Nah, itu dipanen pagi-paginya. Yaitu panen sampah, tidak ada apa-apanya. Nah, itu harus kajian para researchers peneliti. Jadi intinya faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan hasil itu adalah ada 13 parameter. Makanya ini harus dikuasai oleh seluruh mitra PTBS. Nah, kemudian tadi berbicara tentang eco farming, saya tidak akan berbicara panjang tentang eco farming. Pak, ini bagaimana pembiangannya, Pak? Ini bagaimana implementasinya? Kesimpulan saya, mau dibiangkan atau tidak, eco farming sudah bisa diaplikasikan. Ya. Nah, kemudian karena memang bioaktivator sebagai pemenang lahan, saya lebih merekomendasikan silakan aplikasikan di masa pratanam untuk eco farming sesuai dengan kebutuhan yang diaplikasikan setiap komoditas. Ya. Jadi saya tidak akan membahas tentang eco farming karena sudah ada bagiannya ya, produsen dari eco farming sendiri, tim konsultannya. Nah, kemudian ini munculnya Ecoplant Protector yang insya Allah izinnya akan sebentar lagi akan keluar ya. Kita memberikan edukasi ini tujuannya untuk apa? Tujuannya bagaimana caranya kita bisa menekan biaya produksi itu yang disebut dengan konsep PAISA tadi, Low External Input Sustainable Agriculture itu, kita akan menekan biaya pestisida sekecil-kecilnya. Bahkan tidak pakai, cukup dengan ini saja. Nah, ini sebetulnya apa? Gen Haya itu pelihara organisme tanaman berbasis makhluk hidup yang bebas residu dan ramah lingkungan. Ini pernah saya uji coba. Di pekarangan rumah saya nanam kemangi, jam 9 saya semprot, jam 12 saya makan. Alhamdulillah sampai sekarang masih bisa ngisi Zoom meeting. Tidak ada efek sama sekali. Karena apa? Karena targetnya yang namanya cendawan Beauparya bassiana itu, yang ditargetkannya itu adalah insekta atau organisme yang berdarah putih, yaitu serangga. Nah, untuk manusia tidak ada efek. Bahkan untuk mamalia, untuk hewan peliharaan dan tikus pun tidak ada efek. Nah, cuman strategi untuk mengendalikan tikus dengan adanya Ecoplant Protector ini cukup menggunakan satu saset Ecoplant Protector tambah 700 ml urin ternak, mau kelinci mau apapun, tambah 14 liter air. Silakan aplikasikan di tempat yang sedang digigit tikus. Itu besoknya insya Allah tidak akan diteruskan. Memang tidak membunuh, tapi tidak akan diteruskan dan tidak akan diganggu. Karena kebayang kalau tikus dibunuh itu bangkainya di mana-mana. Nah, makanya kita harus menjadi petani cerdas bagaimana caranya bisa mengendalikan hama tikus itu tanpa membunuh. Nah, yang paling efektif sebelum saya join di PTBS pun, dulu kita sering menggunakan urin ternak untuk mengendalikan hama tikus. Nah, jadi secara garis besar, hadirnya Ecoplant Protector ini atau pelindung tanaman yang ramah lingkungan bertujuan untuk menekan biaya pembelian pestisida kimia sintetis, biaya pestisida sintetis ini ya, kimia sintetis ini, supaya biayanya lebih ringan. Bayangkan di petani di Kerawang sekali aplikasi itu 800.000 pemberian fungisida, insektisida, kemudian yang lain-lainnya dan pupuk-pupuk lainnya itu 800.000 sekali aplikasi. Di dalam aplikasi satu periode penanaman itu bisa sampai 10 kali. Berarti 8 juta sudah pasti dikeluarkan. Bagaimana keuntungannya? Harga gabah tidak akan lebih dari 4.000 gabah kering panen. Kadang turun. Kalau tidak ada barang kadang naik sedikit gitu kan. Nah, artinya 8 juta itu sudah dikeluarkan secara sia-sia. Dan yang paling parah itulah dengan penggunaan pestisida kimia sintetis yang secara tidak bijaksana itulah yang tidak akan mengundang keberkahan untuk para petani. Kenapa? Karena dalamnya kita mengaplikasikan pestisida kimia sintetis, berarti kan sama dengan mengaplikasikan racun. Untuk apa? Untuk agroekosistem yang ada di tanah. Memberikan racun untuk tanaman. Memberikan racun hasil budidaya pertanian yang kita budidayakan. Kemudian memberikan racun kepada orang. Berarti ada 4. Disitulah para petani Indonesia akan jauh dari keberkahan. Karena tugasnya meracuni orang terus. Nah, makanya di sini, mari kita membuka mindset, adakah teknologi yang bisa menghilangkan hama dan penyakit, tapi bukan racun. Ini salah satunya adalah pemikiran seorang dokter terbaik, ya, Asyad Bangsa Indonesia, Pak Dr. F. Saifuddin, membuat Ecoplant Protector ini, bagaimana caranya bisa menghilangkan hama dan penyakit, tapi aman untuk lingkungan. Nah, ini teknologi ini sangat luar biasa ya. Makanya kalau dilihat kandungan ya, di sini ada gliocladium. Gliocladium ini adalah cendawan yang bersifat antagonis ya. Cendawan yang bersifat antagonis
kemudian bereproduksi secara aseksual ya, tanpa ada reproduksi secara ini ya. Nah, kemudian kehadirannya dia itu tidak disukai oleh cendawan yang bersifat patogen. Patogen itu penyebab penyakit. Nah, ini Gliocladium ini bisa mengalihkan layu fusarium, kemudian rebah kecambah karena Rhizoctonia solani, dan penyebab busuk-busuk yang ada pada tanaman, ini Gliocladium yang ditugaskan Allah untuk mengendalikan itu semua. Nah, makanya Gliocladium ini sangat dahsyat kinerjanya. Makanya aplikasi banyak mitra yang konsultasi dengan saya, Pak, ini bagaimana cara aplikasi cabai yang terkena layu fusarium? Adanya itu untuk mengendalikan fusarium itu adanya di masa pratanam. Nah, ini harus diketahui oleh semua. Jadi pratanam itu mulai dari land clearing, pembuatan bajak ya, bajak kalau di ladang atau di lahan bukan sawah, dibuat bedengan, ya, ditabur pupuk kandang, dolomit kalau ada di situ. Nah, kemudian di situ aplikasi H-5 agen hayati. Untuk apa? Untuk mematikan tadi cendawan cawan bersifat patogen. Nah, kemudian di sini ada trichoderma. Nah, trichoderma ini mengandung 3 unsur atau 3 spesies yang disebut dengan Harzianum, Coningi, dan Viridae. Nah, 3 traktor. Formulator menyebutnya ada 3 traktor karena ini bisa menyuburkan tanah dari trichoderma ini. Nah, kemudian ada lagi Befaria bassiana. Befaria bassiana ini adalah agen entomopatogen yang bisa menginfeksi serangga, ya, yang bisa menginfeksi serangga sehingga serangga ini tubuhnya akan terinfeksi oleh senyawa bassianin dan akhirnya akan menjadi dehidrasi, kekurangan air dan akhirnya mati. Nah, menurut referensi ini 3 kali 24 jam, tapi kita buktikan di lahan kebun durian berjamaah yang tempat training ya, insya Allah tanggal 27 besok 27 Februari diadakan training nih Bapak dan Ibu yang sekitar Jakarta, Jabodetabek, Bandung, sekitar Jawa Barat ya. Nah, itu boleh untuk mengkaji keilmuan langsung praktek di lapang. Nah, sekarang ada materi baru bagaimana cara mengaplikasikan fotosintesa dan sterolis di perkebunan di lahan durian ya. Nah, nanti ada prakteknya di situ. Nah, kemudian Befaria bassiana ini ketika kita aplikasikan agen hayati ya mengandung Befaria bassiana, kontak dengan belalang yang warna coklat itu ternyata tidak sampai 3 hari. 24 jam badannya mengering langsung. Nah, inilah dahsyatnya Befaria bassiana. Jadi 5 jenis cendawan, Gliocladium, Trichoderma Viridae, Trichoderma Coningi, dan Trichoderma Harzianum, udah 4. Kemudian Befaria bassiana ini, jadi cendawannya ada 5 ya. Kemudian Streptomyces adalah bakteri yang penampakannya mirip sekali dengan cendawan yang memiliki miselium dan hipa. Nah, kemudian dengan komposisi ditambahkan Streptomyces ini tujuannya untuk menghasilkan senyawa antibiotik. Nah, kemudian Pseudomonas fluorescens adalah agen PGPR ya, Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Jadi dia bisa memacu pertumbuhan dan bisa memblocking area rhizosphere sekitar perakaran dari serangan cendawan dan bakteri patogen yang bersifat merusak perakaran. Ini adanya Pseudomonas ini sangat luar biasa. Makanya aplikasi Ecopen Protector dengan racun kimia sintetis itu kalau bersamaan itu sifatnya netral karena racun kimia bisa dinetralisasi oleh Pseudomonas fluorescens, kemudian racun kimia bisa mematikan Gliocladium dan lain-lainnya. Maka netral, maka tidak boleh dicampur. Harus konsen di Ecopen Protector saja kalau mau pilihan ya. Karena kita mengundang keberkahan, mencari keberkahan dalam bertani. Nah, tadi ya. Nah, inilah ini Gliocladium bentuknya seperti ini, ada hipa dan miseliumnya, ini Trichoderma. Kemudian Befaria bassiana sudah menginfeksi belalang. Jadi warnanya putih-putih nih belalang kalau sudah kontak ini. Makanya di sini dibutuhkan kesabaran. Bagi yang menganut aliran pestisida kimia sintetis, pasti menanyakan efek knockdown. Karena ada racun kimia yang bisa mematikan ulat Osea signa, misalkan ulat api pada kelapa sawit di bawah 2 jam. Itu yang mereka cari. Cuman kebayang kalau kemakan manusia itu efeknya bagaimana. Nah, kalau menggunakan agen hayati ini, Ecopen Protector ini lambat tapi pasti. Nah, tinggal kita bagaimana caranya ngikutin sesuai SOP-nya gitu ya. Nah, kemudian ini Streptomyces, ini Pseudomonas fluorescens, bentuknya seperti ini ya. Nah, kemudian cara aplikasinya ya simple. 1 saset Ecopen Protector dimasukkan ke dalam 100 ml air, kocok-kocok, kemudian
masukkan ke dalam tangki, tapi disaring dulu. Mau didiamkan 10 menit boleh, mau setelah homogen mau diaplikasikan boleh. Nah, 1 saset untuk 14 liter air. Pak, biasanya saya aplikasi cabai bisa 3 tangki 14 liter, Pak. Ini kok 14 liter untuk 1000 meter ini terlalu ini. Nah, makanya beda aplikasi penggunaan agen hayati dengan pestisida kimia sintetis. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian gambarannya seperti apa? Nah, ini gambarannya, indikatornya pestisida sintetis dan agen hayati. Jadi kandungan zat kimia itu mikroba, tingkat residu, meninggalkan residu untuk pestisida sintetis, agen hayati tanpa residu. Dan yang paling utama adalah sasaran pengendali umumnya hanya untuk hama dan penyakit saja. Nah, kalau ini sudah all in semua. Nah, ini intinya perbandingan penggunaan pestisida kimia sintetis dan Ecopen Protector di lahan sawah 1 hektar. Nah, ini kita pakai harga RO saja sudah ketahuan 625. Harga first order 1 juta sekian tidak masalah. Yang jelas itu jauh lebih biayanya lebih efisien, efektivitasnya banyak yang berhasil juga untuk mengurangi hama dan penyakit, dan insya Allah akan mengundang keberkahan karena di situ tidak mengandung racun. Yang utama itu. Nah, kemudian produk yang dahsyat ke depan ini yang izinnya insya Allah sebentar lagi akan penyerahan berkas dari SK Kementan ya. Eco Farming Fotosintesa. Pak, kenapa namanya kok Eco Farming? Ya inilah Eco Farming itu bukan tapi brandnya yang dimiliki oleh PTBS untuk sarana produksi pertanian. Nah, ini Eco Farming Fotosintesa ini saya sudah uji coba. Kan tadi disampaikan Pak Raden ini kalau di setiap seminar di ruangan atau di apapun ingin membuktikan bahwa ini organik diminum. Dan saya pun coba, rasanya tawar-tawar begitu saja. Cuma kata Pak Raden jangan terlalu keseringan karena mahal gitu kan. Karena untuk tanaman gitu. Dan ke depan insya Allah ini pun bisa menaikkan average daily gain ya untuk kenaikan bobot harian di ternak, baik ternak ruminansia, perikanan maupun karena di sini mengandung asam amino. Nah, yang saya uji coba ini karena di pekarangan ada lele, ada tanaman-tanaman hortikultura, semua diuji coba dahsyat ini. Jadi bahwa fotosintesa ini adalah pupuk ya dengan teknologi tepat guna ya, mengandung 36 unsur hara. 36 unsur hara ini 13 yang utama ya. Kemudian 3 di udara, hidrogen, oksigen dan karbon. Kemudian total 16, yang 20 itu adalah mineral. Nah, mineral ini sudah lengkap di dalam fotosintesa ini. Nah, yang paling unik di sini mengandung asam humat atau humic acid, yaitu asam sebagai pembenah lahan dari aktivitas mikroba ya. Nah, kemudian di sini yang paling utama asam amino. Asam amino ini adalah dibutuhkan untuk recovery sel tanaman yang sudah rusak. Makanya karena memang tugas saya ini bagaimana caranya mengkolaborasikan seluruh sarana produksi pertanian PTBS ya, baik itu eco farming, kemudian Ecopen Protector, fotosintesa dan slurries. Nah, saya uji coba fotosintesa dengan Ecopen Protector, ternyata efektif untuk mengendalikan patek. Nah, patek ini adalah patek yang berupa cendawan di dalam cabai itu penyebabnya adalah Coletroticum capsici. Nah, Coletroticum capsici ini adalah cendawan kalau sudah menginfeksi cabai sudah pasti rontok. Nah, kalau lalat buah beda lagi cerita. Yang penting aplikasi yang namanya Ecopen Protector sebagai pengelih hama dan penyakitnya, fotosintesis sebagai untuk recovery sel yang rusaknya itu ternyata efektif. Bahkan saya pun ngobrol dengan Pak Raden ya, mudah-mudahan nanti beliau hadir jam 21. Intinya Pak Raden izin nih, saya uji coba Ecopen Protector dan fotosintesa, ini hasilnya dahsyat. Jadi kita dalam satu aplikasi cukup 1 kali jalan. Makanya nanti ada SOP khusus yang ingin mengkolaborasikan sarana produksi pertanian PTBS. Ya. Jadi untuk tanaman pangan, palawija dan hortikultura. Nah, sering saya sebutkan. Tanaman pangan itu apa? Tanaman yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan pokok, terutama padi. Itu tanaman pangan. Meskipun jagung dimasukkan ke sini boleh sebagai tanaman pangan. Nah, kemudian palawija, tanaman yang sering dikonsumsi masyarakat Indonesia sebagai tanaman pokok kedua setelah padi. Nah, biasanya berupa ubi dan kacang-kacangan. Talas, singkong, ubi jalar, ya, kemudian kacang-kacangan, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau itu masuk ke palawija. Nah, kemudian hortikultura. Nah, hortikultura ini adalah semua jenis sayuran, baik itu sayuran daun atau sayuran buah. Kemudian buah-buahan semusim atau buah-buahan perennial per buah tahunan, ya,
buah-buahan semusim itu seperti apa namanya semangka, timun suri, kemudian melon ya. Itu buah-buahan semusim yang dipanennya itu tidak harus menunggu tahunan. Nah, kemudian buah-buahan bersifat perennial berbuah tahunan, rambutan, mangga, durian itu berbuah tahunan. Itu masuk ke hortikultura. Nah, makanya antara tanaman pangan, palawija dan hortikultura, nah kita sedang membicarakan SOP-nya ke depan seperti apa kalau dikolaborasikan seluruh sarana produksi pertanian PTBS ini hasilnya akan dahsyat. Nah, makanya di sini saya uji coba, ternyata fotosintesa bertemu dengan ekoplan protector itu tidak saling menjegal dan tidak saling menyebabkan tanaman mungkin, justru hasilnya dahsyat. Jadi saya punya tanaman jeruk yang tadinya tidak apa-apa, karena di sini mengandung fitohormon dari gibberellin, auxin, dan sitokinin, saya buktikan ternyata sekali semprot aja bunga itu langsung keluar semua. Dan tidak ada yang namanya efek menguning pada tanaman. Meskipun 2 saset disiramkan ke tanaman tidak akan mati. Nah, cuman tidak efisien saja, karena ini kan mahal maksudnya kan. Karena aplikasi fotosintesa ini 10-12 saset per hektar ya. Nah, nanti saya cuman menyampaikan pengenalan ini saja. Nah, kemudian mengandung 36 unsur hara dan mineral, kemudian mudah larut tanpa ampas, tidak perlu pupuk tambahan apapun. Nah, ini Pak, saya sudah coba fotosintesa 100%, kok tanaman saya menguning. Nah, sebetulnya menguning itu karena apa? Hati-hati ya, penggunaan air yang pH-nya di bawah 5, kita gunakan untuk mengaplikasikan fotosintesa atau ekofarming atau untuk apa saja, termasuk ekoplan protector, itu tidak akan diserap oleh tanaman. Karena tanaman itu akan menangkap atau menyerap nutrisi itu baik melalui stomata atau meristem perakaran itu dengan pH di atas 5, idealnya 6-7. Nah, makanya kuningnya itu seperti apa? Kalau kuning kekurangan nitrogen, fosfor, dan kalium ya, atau nitrogen ya, karena nitrogen ini kalau di padi untuk menghijaukan daun, kemudian untuk memperbanyak anakan ya. Tapi overdosis bisa jaringan akan lemah. Nah, itu bisa diaplikasikan 2 dosis. Karena di musim hujan ini biasanya terjadi pencucian hara. Maka kalau misalkan belum ideal, karena di sini dari produsen formulator ya, fotosintesa ini adalah teknologi di mana bahwa mikroba fotosintesa bakteria ya, atau bakteri fotosintesis ini, jadi tanaman ini akan bisa melangsungkan fotosintesis sendiri ya, dengan menggunakan tadi ditambahkan bakteri fotosintesis. Nah, Bapak dan Ibu perlu diketahui bahwa fotosintesis ini adalah suatu proses di mana yang dilaksanakan oleh tanaman ya, yang memiliki klorofil, zat hijau daun, yang menghasilkan intinya ya buah-buahan, biji dan bulir yang bisa dimakan manusia dan sisanya oksigen. Kebayang kalau tidak ada tanaman, semua makhluk hidup terutama manusia dan hewan tidak akan bisa bernapas. Karena suplai makanan, suplai oksigen adanya di tanaman. Nah, eco farming fotosintesis ini kita memberikan bantuan 3-5 kali lipat lebih cepat dibanding yang tidak diberikan oleh pupuk ini, pupuk fotosintesa ini. Nah, makanya di sini bisa menaikkan pH ya, terutama yang lubang tanam, sifatnya lubang tanam ya. Kalau hamparan sifatnya seperti lahan padi, ya saya rekomendasikan dolomit saja ya. Pakai dolomit, kalsium magnesium karbonat. Nah, kemudian ini keunggulannya kemudian boleh dibiarkan dalam kondisi cair. Jadi biang ini tidak akan terjadi fermentasi dan tidak akan merusak kondisi kualitas yang ada pada fotosintesis tersebut. Kemudian tidak ada masa kadaluarsa. Dan ini bisa diaplikasikan ke ternak, ikan, tambak, dan saya coba minum pun alhamdulillah, karena Pak Raden sering minum ini, saya cukup coba, ternyata memang meskipun keluarnya nanti izinnya anorganik, jangan diperdebatkan. Karena itu strategi dari formulator supaya NPK ini tidak dibatasi, dan kemudian ini adalah bahannya bahan organik. Nah, apa buktinya? Bisa untuk ternak dan bisa diminum, diuji coba. Nah, inilah teknologi dahsyat. Jadi ketika kita menghadapi tanah yang sudah miskin hara, tidak ada nutrisi, tidak ada bahan organik, saya organik, tapi karena kita tahu bahwa penyerapan nutrisi itu melalui meristem perakaran dari stomata mulut daun atau meristem pertunasan, cukup dengan fotosintesa saja disemprot, tanaman akan respon. Nah, inilah dahsyatnya teknologi yang
diformulasikan oleh Pak Prof. Raden ya. Insya Allah nanti jam 21 bisa gabung. Nanti beliau bisa memberikan pencerahan terhadap tanya jawab ya. Nah ini intinya dari produk fotosintesa ya. Nah kemudian bagaimana caranya? Nah kalau saya menggabungkannya nanti masalah teknis ya. Karena EcoPen Protector ini tidak lebih dari 14 liter, maka saya pakai 70 liter untuk pengenceran satu saset EcoPen Protector. Makanya satu saset EcoPen Protector ini 10 gram, nah 35 gram ini dibagi 5, karena tangkinya 14 liter, jadi didapatkan 7 gram kalau dia mau diaplikasikan dengan Adit Hayati ya. Nah biasanya di grup-grup yang saya dampingi sudah saya suruh coba ya, dan alhamdulillah tadi di Bojonegoro ada tadi Mas Yoga ya, tadi ada hadir nih di sini, sudah menginformasikan aplikasi EPP, EcoPen Protector dan fotosintesa hasilnya dahsyat. Jadi menghijau di tanaman porang dan tidak ada hamanya. Nah, ini dahsyat kan. Nah, makanya nanti boleh kita berdiskusi seperti apa, bagaimana caranya, nanti bisa didiskusi. Nah, ini hanya gambaran garis besarnya saja ya. Nah kemudian berikutnya, nah ini kita bahas tentang slow release sedikit ya. Jadi slow release ini adalah pupuk majemuk makro. Ya. Pupuk majemuk itu berarti NPK sudah berada di situ, meskipun di sini tidak dicantumkan. Karena kata produsen, ini adalah bagian hak kekayaan intelektual, NPK-nya tidak tidak dicantumkan di sini. Jadi kalau orang-orang yang kritis, kok ini haram mikro saja, padahal ini ketika diaplikasikan di sawit yang sudah menghasilkan, dipendam, itu hasilnya dahsyat ini. Karena ini bukan produk baru, dari tahun 2017 sudah diekspor ya oleh timnya Paraden ke luar negeri untuk kebutuhan kelapa sawit. Nah, makanya di sini slow release ini adalah pupuk majemuk makro dan mikro meningkatkan hasil produksi kelapa sawit dan untuk tanaman perkebunan. Jadi lebih simpel ya dalam pengaplikasiannya. Nah kemudian slow release ini apakah bisa dipakai untuk hortikultura, dikocor untuk tanaman sayuran berupa tomat, cabai, bisa. Nah, cuman adanya slow release ini adalah teknologi tepat guna ketika kita mau mengaplikasikan pupuk di lahan perkebunan yang tidak ada air. Karena kita hanya mengandalkan dari kelembaban yang ada pada tanah saja. Jadi kebayang 30 cm dari pangkal batang cara aplikasinya, kemudian kita pacul sedikit. Nah, kalau ingin nyampe 3 bulan jangan disobek. Ini dari Paraden di kuncinya nih. Tapi kalau misalkan ingin lebih cepat, ingin kita mau mengobati tanaman sawit yang sudah menguning, nah itu harus disobek. Itu kuncinya. Karena kita menyediakan pillow slow release ini atau bantal ini ya yang dirilis perlahan, direspon perlahan ini. Jadi satu saset ini untuk 3 bulan ke depan kita memberikan makanan. Ya meskipun ada beberapa perakaran yang terendam air gambut ya, tapi ada perakaran yang di atas bisa memanfaatkan itu, insya Allah tanaman pun akan masih bisa bertahan. Karena lahan-lahan perkebunan sawit ini kan beda-beda ya. Beda-beda mulai dari sentra di Kalimantan, kemudian di Sumatera ya. Nah, kemudian inilah salah satu produk ya, di dalamnya mengandung nutrisi lengkap ya untuk kebutuhan tanaman. Ya termasuk cuma nanti ke depannya untuk tanaman-tanaman yang mau menggunakan slow release ini ya, seperti tadi yang bertanya di karet ya. Nah, karet ini satu saset untuk tanaman yang menghasilkan di atas 6 tahun itu cukup menjadi 5 pohon. Cuma nanti bisa dikocor dengan fotosintesa untuk efisiensinya. Nah, kemudian di tanaman durian, mentang-mentang ini taunya Pilosolis ini pupuk bagus. Nah, durian baru umur di bawah 2 tahun kita kasihkan 1. Hati-hati. Itu tidak efektif. Jadi untuk tanaman-tanaman yang belum besar, kemudian kopi atau apapun, itu kita ada mainkan nanti ada 1-2 sendok makan cukup diaplikasikan, kemudian dilubangi di dekat pangkal, ditutup. Nah, itu responnya luar biasa. Makanya di sini perlu adanya edukasi yang terus, silakan bertanya. Asal ya bertanya terus, jangan sampai jadi permasalahan di kemudian hari. Karena ini produk ini penjualnya sudah mulai stabil. Ya dulu nyampe di 20.000 box atau 20.000 produk value per hari, kebayang, demand. Nah, ini
Ini bukan barang baru. 2017 Paraden pernah mengekspor juga. Nah, ini sekarang didistribusikan oleh PT BES, dan insya Allah ini akan menjadi solusi untuk perkebunan kelapa sawit di Indonesia ya, yang tanpa menggunakan bingung mencari air, sumber air. Nah, ini simpelnya slow release. Tapi kan Pak izinnya anorganik. Nah, tadi berbicara masalah izin, bayangkan petani atau pekebun konvensional, perkebunan kelapa sawit itu mengaplikasikan pupuk kimia sintetis itu, menabur-nabur ke piringan itu 6-9 kilo per pohon per tahun. Kira-kira rusak nggak tanahnya? Sudah dipastikan rusak. Maka grafiknya dia akan menaik dulu. Setelah puncaknya akan turun ngetrek terus. Itu yang terjadi perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Slow release ini dibutuhkan cukup 4 saset saja dalam setahun per pohon. Ya, per pohon per tahun. Kira-kira merusak nggak? Bahkan ini kalau sudah 3 bulan, ini tidak ada sisa. Nah, sedangkan aplikasi pupuk kimia sintetis, itu sudah dipastikan berapa yang menguap, berapa kita buang-buang uang. Yang diuntungkan hanya produsen saja. Nah, maka di sini produk-produk yang dibawa oleh Paraden ini adalah produk yang tepat guna, yang simpel, gitu. Jangan dibuat pusing. Nah, makanya ini produk, alhamdulillah, silakan buka di YouTube yang channel-channel mitra ya, tentang testimoni tentang produk Pilau Slolis ini. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, Pak ini responnya seberapa cepat? Ya tergantung. Kalau tanamannya sudah kurus, kuning, sudah mau mati, ya kita jangan berharap berbuah dulu. Untuk recovery di sel tanaman bisa tumbuh subur pun itu sangat luar biasa. Nah, makanya nanti ada yang disebut dengan recovery inilah yang dimulai nanti ya, mulai dari recovery kemudian melengkungnya pelepah itu menandakan setiap pelepah itu akan membawa bunga. Dan unsur hara yang ada pada slow release dan fotosintesa itu bisa menyeimbangkan apa yang disebut sek rasio pada bunga, perbandingan bunga jantan dan betina pada sawit. Nah, ini sudah teruji. Nah, makanya di sini perlu adanya edukasi supaya terus belajar tentang produk ini ya. Karena produk ini simpel ya, simpel dan mudah dipahami. Nah, kemudian ini manfaatnya ya, kemudian cara pembukaannya seperti ini. Ya sudah beredar di grup-grup ini WhatsApp ya, grup-grup yang didampingi oleh para konsultan. Nah, kemudian intinya silakan pelajari tentang produk knowledge yang ada di PT BES. Jangan saling menjegal, wah ini gini, wah kita sudah tidak lagi memperdebatkan masalah itu. Semua produk yang masuk ke PT BES adalah produk pilihan dan tidak gampang produk itu masuk ke PT BES. Nah, makanya di sini kita harus membuka mindset kita bahwa ini adalah produk untuk pertanian berkelanjutan Indonesia. Jadi jangan mindset kita, wah itu kimia berbahaya. Ya berbahayanya di mana gitu kan? Untuk membuktikan saja kita berani minum gitu. Artinya apa? Ya inilah suatu strategi bagaimana caranya supaya kandungan ini yang notabene tanaman ini bisa tumbuh secara optimal gitu ya. Nah, jadi intinya jangan dipermasalahkan. Karena kalau berbicara masalah kimia, kita makan saja, di masakan ada natrium klorida, garam. Setiap bangun tidur kita menghirup oksigen itu kimia. Nah, makanya mindset kita sudah mulai terbuka. Jadi jangan dipermasalahkan masalah izin organik dan organik. Contoh, eco farming saja, izin organik. Kalau tidak pakai 25-50% pupuk kimia sintetis, itu tidak akan jalan. Itu berdasarkan dari uji efektivitas yang ada di Unpad. Jagung ya. Nah, artinya kita semua sama sedang menekan penggunaan itu semua. Makanya eco farming bisa optimal kalau ketersediaan bahan organik di lahan itu ideal. Nah, itu seperti itu ya, kita pelajari semua. Nah, makanya di sini ayo kita sama-sama buka mindset-nya bahwa sarana produksi di PT BES ini semuanya sangat luar biasa ya, membantu para petani, membantu para pekebun terutama dalam efisiensi biaya ya. Efisiensi biaya dan efektivitas produk ya. Dan simpelnya ini nih. Simpelnya inilah yang akan dicari oleh para pekebun kelapa sawit. Baik, karena ini sudah mulai jam 9, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Mas Budi. Boleh silakan jika ada yang ingin bertanya, Mas Budi. Baik, Pak Wawan, terima kasih untuk pemaparan materinya. Ini ternyata sudah banyak sekali yang bertanya, Pak Wawan. Saya pilih beberapa saja.
banyak yang bertanya melalui chat. Saya pilih dari pertama dari Pak Sugito Gito ini yang ada di chat, Pak Wawan. Tentang kelapa sawit, Pak Wawan. Ya. Yang pertama, pemupukan pada kelapa sawit sebaiknya jam berapa, Pak Wawan? Kemudian yang kedua, sawit saya ada di tanah gambut. Ada beberapa pohon yang ditumbuhi jamur berwarna putih. Bagaimana cara mengatasinya dan obatnya apa ini, Pak Wawan? Ya, boleh. Ya, dari psikologis tanaman ya, itu dibagi 4 fase ya. Tadi masalah panen pasca panen saya bawa lagi ya. Pertama, dari jam 19.30 sampai jam 4.30 itu tanaman itu tidur. Di tanaman tidur itu metabolisme terhenti, pertukaran karbon dioksida dan oksigen adanya di jam-jam segitu. Jadi kalau kita naik gunung jam-jam 19.30 sampai jam 4.30 sudah dipastikan agak-agak pusing karena oksigen ini berebutan dengan tanaman, dengan pohon ya. Karena di jam 19.30 sampai jam 4.30 itu pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Nah, kemudian di jam 4.30 sampai jam 9.30 itu persiapan fotosintesis. Ya, di mana tanaman akan membuat makanan, cadangan makanan menggunakan sinar matahari ya. Dan nanti outputnya adalah berupa biji bulir dan buah-buahan, kemudian satu lagi oksigen terutama ya hasil dari fotosintesis tadi. Nah, itu jam 4.30 sampai jam 9.30. Makanya ketika jam 4.30 kita keluar itu segar, fresh, karena oksigen sudah mulai dikeluarkan oleh tanaman. Nah, makanya di sini jam 4.30 sampai jam 19.30 ya, itu jangan kita mengadakan aktivitas panen. Jadi air pun akan mulai naik. Maka disinilah waktunya pemupukan yang ideal. Karena dari jam 4.30 sampai jam 9.30 itu mulai persiapan fotosintesis. Nah, kita memupuk itu idealnya di jam segitu. Ya, terutama untuk fotosintesis, ekopen protektor dan solaris itu di jam 4.30 sampai jam 9.30. Nah, jam 9.30 sampai jam 14.30 itu semua hasil fotosintesa ya, baik itu asam amino, kemudian pati, karbohidrat, semua diangkut. Mulai diangkut ya, disimpanlah di tempatnya masing-masing. Jadi kloroplas ya, ada di biji, ada di bulir, ada yang di buah. Nah, jam 14.30 sampai jam 19.30 disitulah semuanya optimal hasil fotosintesa sudah berada di buah, biji dan bulir. Makanya waktu panen yang paling utama itu hasil kajian dari Pak Dr. F. Saifuddin jam 14.30 sampai jam 19.30 itulah waktu panen yang paling utama. Jadi kalau kita misalkan nanam panen padi itu akan ada kenaikan 15 sampai 20%. Bedanya itu ya. Nah, kemudian tadi yang kedua apa Mas Budi? Yang kedua tadi sawit di tanah gambut, Pak. Dia kena jamur berwarna putih. Cara mengatasinya bagaimana, Pak? Ya. Jadi Bapak dan Ibu, pentingnya kita mensinergikan beberapa step produksi pertanian ini ya, berdasarkan kajian juga, berdasarkan pengalaman dari produsen dan formulator. Nah, saya coba untuk bagaimana caranya menggabungkan produk-produk ini. Nah, ternyata tahun 2017 pun Pak Dr. F. Saifuddin sudah menemukan apa yang disebut dengan Ecoplant Protector Agen Hayati ini mampu mengendalikan semua jenis cendawan ya, cendawan yang bersifat patogen. Baik itu Ganoderma, baik itu cendawan di karet ya, yang putih-putih itu yang bisa menumbangkan pohon sawi, pohon karet. Nah, itu makanya nanti bisa dikolaborasikan. Aplikasi Ecoplant Protector dan fotosintesa bisa dikocor dulu tuh. Karena gini ya, ini menurut hasil kajian Pak Raden, 4 saset fotosintesis di dalam 240 liter air, ya, kemudian 22 liter per pohon, itu mampu menaikkan 1 digit sampai 2 digit pH ya. Jadi 4 saset fotosintesis di dalam 240 liter air, itu bisa kemudian dikocor ke piringan atau di sekitar perakaran, itu bisa menaikkan pH 1 sampai 2 digit. Ya. Nah, artinya ketika kita menetralkan itu, kemudian di situ Ecoplant Protector juga ditebar ya bersamaan. Nah, di situ
cendawan patogen bisa teratasi, pH pun bisa disesuaikan. Karena bagaimanapun kita punya pupuk sehebat apapun, kalau pH tanah, baik itu sawit atau tanaman apapun, di bawah 5, itu sudah dipastikan nutrisi itu tidak bisa diserap oleh tanaman karena ada yang mengikat nutrisi ini. Ya, makanya di sini perlu dinetralkan atau disesuaikan dulu, diidealkan dulu. Ya, makanya di grup-grup yang saya dampingi ada namanya bab pengapuran. Memang teorinya untuk menaikkan nilai pH itu 3,66 ton per hektar ya. Dolomit. Bayang nggak? Kalau 2 digit. Karena ini skupnya hanya sebatas di piringan, nah itu fotosintesa ini jauh lebih efektif di dalam mengendalikan atau mengidealkan nilai pH. Makanya para mitra PTBS wajib punya pH meter yang akurat. Jangan pH meter yang di bawah 100.000, mohon maaf ya. Itu berat. Kita mengujinya, terkadang kita beli pun yang 1,2 juta, yang seperti pensil itu bentuknya, ditempel di sini, pH-nya 6. Agak dalam, malah asam. Kan itu tidak bisa dipakai. Jadi yang ideal itu bukannya promosi ya, dari ada merek Itwin ya. Kemudian seperti ini, kemudian ada jarumnya 1. Nah itu yang paling ideal. Nah itu harus punya semua mitra PTBS. Jadi harus bisa menentukan pH itu. Karena alat-alat ini terkadang tidak akurat dan tidak sesuai. Kita sudah nyaman aja, wah ini 7 Pak, aman ini dicek, ternyata memang nutrisi tidak bisa diserap karena memang tidak sesuai pH-nya, dari alatnya kacau. Nah, makanya di sini untuk menetralkan atau tadi ya menetralkan pH menggunakan fotosintesa tadi, kalau EcoPlant Protector untuk tanaman palmae ya, kurma, palem, kemudian kelapa sawit, jambe dan kelapa ini ya, kelapa konsumsi, itu dibutuhkan 2 saset atau 20 gram di dalam 14 liter air. Nah, itu dikocorkan 1 liter per pohon, itu insya Allah akan memproteksi perakaran dari serangan cendawan Ganoderma. Nah, Ganoderma ini di daerah Sumatera ini adalah endemik ya. Endemik itu dominan di suatu kawasan. Kalau pandemik itu sudah di semua kawasan ya. Nah, ini endemik. Jadi antara Sumatera dan Kalimantan di sentra perkebunan sawit, Sumatera lah yang paling endemik terhadap Ganoderma. Makanya di sini EcoPlant Protector salah satu solusi untuk mengendalikan Ganoderma tadi ya. Mungkin itu Mas Budi bisa dipahami ya. Baik, mudah-mudahan Pak Sugito ini masih ada di Zoom meeting ya. Ini ada 16 orang yang raise hand Pak Wawan. Kita coba buka satu ya agar terjadi interaksi nih antara partisipan dengan pemateri. Ada Pak Ilham Suryadi nih. Warahmatullahi wabarakatuh Pak Wawan. Ya, Waalaikumsalam Pak Suryadi. Kenalkan saya Ilham Suryadi dari Kota Payakumbuh, Sumatera Barat Pak. Ya. Saya mempunyai ada 2 pertanyaan nih Pak. Pertama soal padi gitu ya Pak ya. Ya. Padi ini kan minus 4 itu atau minus 3 kita kasih itu eco farming, atau minus 5 itu kita kasih plant protector EPP kan Pak. Ya. Jadi kondisi tanah di tempat saya itu kalau sehari aja nggak dikasih air, dia akan mengeras gitu Pak. Jadi kalau kita kasih seandainya minus 5, pas hari tanamnya tanahnya itu mengeras Pak. Itu gimana solusinya pemberiannya itu Pak gitu. Yang pertanyaan saya yang kedua itu tentang cabai nih Pak. Nih customer saya kemarin ini H+10 setelah hari tanam itu disemprot EcoPlant Protector gitu Pak. Ya. Jadi pas seminggu setelah disemprot itu ada pengaruhnya, ada yang layu gitu. Pertama-tama itu berubah jadi coklat batangnya itu, habis itu layu gitu Pak. Yang kedua perkembangannya kurang rata gitu. Kondisi lahan itu untuk sinar matahari cuma 50%. Nah, itu gimana solusinya gitu Pak? Terima kasih Pak. Ya. Jadi di masa pratanam, ya masa pengolahan tanam mulai dari land clearing, kemudian pembajakan ya kalau di lahan-lahan ladang ya ataupun sawah. Kemudian setelah pembajakan ada penaburan material organik kalau ada pupuk kandang, kemudian penaburan dolomit. Nah, H-5-nya baru EcoPlant Protector. Nah, 2 hari berikutnya baru eco farming. Nah, kemudian 0 HSC tanam. Nah, ini bagaimana
kalau kondisinya lahan tak ada hujan, lahan tak ada hujan, kemudian cepat menguap dan permasalahan gulma juga gitu. Banyak kan menjadi masalah itu ya di masa pratanam. Ya sebetulnya itu hanya SOP saja ya. Yang pasti ada selisih 1 hari pun tidak masalah sebetulnya. Yang pasti di dalam aplikasi tujuan EcoPlant Protector ini apa tujuannya diaplikasikan? Pertama, menetralisir dulu racun kimia sintetis dari pupuk kimia dan pestisida. Jadi tugasnya itu dinetralkan dulu semua tuh. Karena di situ ada Pseudomonas fluorescens, ada Trichoderma yang 3 spesies tadi, nah itu untuk menetralisir semua. Nah kemudian kenapa diberi batas 2 hari gitu kan? Nah ini hasil kajian Pak Dr. F. Syafuddin yang menemukan. Nah tapi ada juga yang menginformasikan, Pak, saya nekat Pak, saya gabung eco farming dengan EcoPlant Protector. Hasilnya dahsyat Pak, bagus. Tetap kita tidak rekomendasikan itu. Kenapa? Karena semuanya ada SOP-nya sesuai dengan yang memberikan itu tadi ya. Nah makanya saya toleransinya cukup di 1 hari saja. Karena kalau kita khawatir takut lahan kekeringan atau muncul gulma ya. Secara prinsip kita harus tahu dulu tujuannya tadi aplikasi eco farming untuk apa sih? Aplikasi EcoPlant untuk apa? Nah itu bisa dipercepat prinsipnya gitu. Nah, kemudian untuk tanaman cabai ya, itu memang dibutuhkan sinar matahari full. Karena kalau cabai kurang sinar, katakanlah sampai dapat sinar itu cuma 30%, sudah banyak, sudah pasti pada keriting semua ya. Nah, ini munculnya tadi ya, apa namanya? Cendawan di batang ya munculnya ya. Nah, tiba-tiba, nah itu sebetulnya bukan dari agen hayati. Itu agen hayati memproteksi. Cuman yang jadi masalah, saya sampaikan dulu ya, kekuatan dari agen hayati ini berbeda dengan pestisida kimia sintetis yang punya efek knockdown, kita bisa saksikan. Nah, itu yang dijadikan petani itu, wah gitu kan. Jadi ada ulat, disemprot, mati di bawah 1 jam. Nah, itulah akan dicari. Padahal tingkat racun terhadap ulat seperti itu, gimana kalau kemakan oleh manusia? Nah, kalau EcoPlant Protector ini agen hayati memang lambat dia itu. Makanya di sini untuk meningkatkan imunitas itu dimulai dari treatment benih dulu. Benih, umbi, bibit. Ya, itu beda ya. Apa bedanya benih dan bibit? Nah, ini terkadang banyak yang salah ngomong juga nih. Kalau berbicara benih, pasti hubungannya dengan biji hasil polinasi atau perkawinan jantan dan betina, bunga jantan dan betina. Itu pasti hasilnya berupa biji, dan biji itu identik dengan benih. Tapi kalau bibit, itu biasanya sumber individu baru ya untuk individu tanaman yang baru yang berasal dari apa? Bisa dari umbi ya, bisa dari stek batang, bisa stek daun. Nah, itulah yang disebut dengan bibit. Nah, seperti jahe itu masuk kemana? Ya bibit, karena dia rimpang atau batang yang termodifikasi. Nah, artinya mulai dari treatment benih ini sangat menentukan. Jadi padi yang ditreatment benih menggunakan EcoPlant Protector, 18 jam air biasa, 6 jam larutan EcoPlant Protector, kemudian 24 jam ditiriskan, dia jauh lebih kuat selama 2 pekan ke depan dari serangan asam-asaman, kemudian hama dan penyakit tanaman ketika pasca tanam, itu lebih kuat. Nah, yang tidak boleh direndam itu apa? Bawang merah, bawang putih, dan biji-biji yang kecil seperti bayam, itu susah, tidak boleh. Susah, kalau susah tidak boleh. Artinya, daripada ribet nantinya gimana gitu kan, malah tambah susah. Bayam, kemudian apalagi kalau cabai maksimal bisa di 6 jam ya. Kalau kalau untuk jagung di 3 jam. Nah, kalau legum atau kacang-kacangan ya, seperti kacang panjang, kacang tanah, itu tidak boleh lebih dari 15 menit. Nah, artinya ini perendaman benih ini sangat menentukan ya, sangat menentukan keberhasilan di dalam awal budidaya pertanian. Ya. Nah, kemudian H-5 hari tadi sebelum tanam, ditanah dulu, disehatkan dulu tanah. Nah, setelah itu 10 HST, nah makanya saya punya formulasi sendiri. Saya pun izin ke formulator, ke Pak Raden, bilang, Pak Raden nih, saya mau kolaborasi EcoPlant Protector dengan fotosintesa. Saya uji coba di rumah, hasilnya dahsyat. 1 kali aplikasi, jadi kita efisiensi biaya. Di sisi lain, hama dan penyakitnya terkendali. Nah, yang rusak bekas gigitan hama dan penyakitnya karena fotosintesa mengandung asam amino dipulihkan ya, di recovery sel tanamannya. Jadi hasilnya dahsyat. Nah, disinilah silakan buktikan bagi yang punya cabai, tapi harus ikuti dari awal dulu. Itu akan terhindar dari patek. Nah, tinggal kita mikirin bagaimana caranya
mengendalikan semua. Jadi prinsipnya gini, jika tanah itu sehat, kemudian tanaman ini imunitasnya terjaga, ya, karena Ecoplant Protector ini dia akan hidup bersama-sama dengan tanaman melalui meristem perakaran masuknya itu, dan meristem pertunasan atau stomata. Nah, dia akan masuk ke dalam jaringan, di dalam jaringan metabolisme, di dalam enzimatik, semuanya akan masuk di dalam tanaman. Nah, ketika tanaman ini dihinggapi ulat, hanya main-main saja tidak akan mematikan, tapi kalau berani makan sudah pasti akan mati. Nah, inilah jadi intinya ya, di dalam menggunakan Ecoplant Protector ini kita harus membuka mindset kita dulu gitu ya. Tujuannya adanya Ecoplant Protector di PTB untuk apa? Kita ingin mengundang keberkahan dari Allah dalam budaya pertanian kita. Karena sudah dipastikan kita sudah tidak lagi meracuni siapapun. Itu yang utama. Berarti kan kita nanti istiqomah di situ. Kalau ada yang belum sesuai, pasti ditanyakan, Pak Info, begini gitu. Bahkan ada beberapa juga yang menggunakan 2 saset Ecoplant Protector dalam 14 liter air, yang dosis tadi untuk palmae, ya, untuk palem-paleman termasuk sawit dan ini, tapi diaplikasi di tanaman pangan, di padi. Ya alhamdulillah bisa keatasi gitu ya. Nah, artinya dimulai dari treatment penanaman benih, kemudian H-5 hari, kemudian di pasca tanamnya di hari ke-10. Nah, hari ke-10 inilah saya mulai ngutak-ngatik formulasi 1 saset Ecoplant Protector, kemudian 7 gram fotosintesa, ya, itu dicampur, kemudian masukkan ke dalam 14 liter air, diaplikasikan bersamaan, itu hasilnya dahsyat. Jadi 1 kali aplikasi sudah ini. Dan adapun saya mau ngikutin brosur dari fotosintesa, tidak ada masalah. Karena tugas saya di sini itu bagaimana caranya menjembatani para mitra yang ingin mengkolaborasikan semua skenario produksi pertanian PTBS. Nah, itu tugas saya gitu. Jadi jangan ada yang tersinggung. Kenapa eco-farming kok nggak diaplikasikan ke daun? Ya kalau mau aplikasikan ke daun, ikutin dari konsultannya. Misalkan dibutuhkan 10 tub di dalam 1 hektar padi full semua. Nah, itu ikutin silakan. Jadi PTBS memberikan kebebasan terhadap mitra. Pak Wawan, saya ingin menggunakan eco-farming, fotosintesa dan eco-farming, bagaimana? Nah, itu bagian saya yang menyampaikan. Jadi kalaupun tadi ya 50% itu sebenarnya masih kurang kalau untuk cabai. Karena cabai ini rawan. Kalau di dalam perawatannya serba rawan. Mulai dari kecil, nah, kemudian tumbuh pentil, nah, kalau tumbuh pentil itu lalat buah dan patek yang paling ditakuti petani. Kalau lalat buah dan patek ini sudah sudah menyerang, ya sudah. Nah, makanya saya bilang komoditas cabai ini adalah komoditas gambler. Ya, cuman gini, yang kemarin itu kan Pak, kisaran mati itu sekitar 5%, 5-10% kan. Cuman kelebihannya yang kita kasih Ecoplant Protector itu dengan yang nggak dikasih itu, dia berbuah sebelum yang lain berbuah gitu Pak. Itu kelebihannya gitu. Saya lihat kemarin itu. Yang menggunakan agen hayati. Kan agen hayati lebih cepat berbuahnya daripada yang nggak pakai agen hayati. Karena ada juga banyak, gitu kan. Ya. Dia lebih cepat berbuahnya gitu Pak. Ya. Belum masa terkadang berbuah dulu. Ya. Jadi agen hayati ini terkadang mengaplikasikan pengambilan penyakit, tapi kok muncul tiba-tiba daun yang fresh gitu. Yang beda dengan yang tidak. Nah, itulah formulator ya. Kadang di perizinan ya seperti itu, tapi kita pun ingin meningkatkan kalau penyakit nggak ada gitu Pak. Emang saya saksikan penyakitnya nggak ada. Ya. Cuma itu aja, kematian itu kira-kira faktornya apa gitu kan ya. hanya kira. Yang di Batang itu cendawan itu. Cendawan, Pak. Nah, cendawan itu karena sinar matahari tadi 50% harusnya 100% full di lapangan terbuka kalau untuk cabai. Nah, itu kan disebutnya tanaman C4. C4 itu salah satunya paling utama padi. Kita nanam padi di bawah pohon. Dia tumbuh tapi tidak akan berbunga. Berbunga pun bulirnya sedikit. Karena dia memerlukan cahaya full 100%. Nah, termasuk di cabai. Kalau cabai, pengalaman saya ada rumah orang tua ngadep ke barat. Nah, itu ke bagian cahaya barat saja, fotosintesnya nggak ada. Itu cabainya pasti keriting semua. Nah, artinya dia itu ingin membutuhkan cahaya full. Makanya tadi ada di 13 parameter itu lamanya penyinaran sinar matahari. Nah, di cabai ini karena tadi tidak maksimal, maka disitulah terjadi apa yang disebut dengan busuk pada batang. Jadi yang sudah terinfeksi ke atasnya layu kan? Betul nggak? Ya. Nah, itu jadi layu. Nggak ada itu. Dia mulai dari bawah aja hitamnya. Kalau itu fusarium. Kemudian dia layu mati. Nah, kalau fusarium oxysporum itu menyerang semua perakaran dan pangkal batang.
Jadi kalau kita angkat di sini kering semua ke bawah. Nah, itu Fusarium oxysporum ini banyak mitra yang belum paham. Jadi ketika kena baru sibuk. Nah, kuatnya untuk melakukan Fusarium oxysporum ada daerah-daerah Jawa Tengah yang endemik Fusarium. Jadi baru nanam cabai 100% bisa melayu semua. Itu dahsyatnya Fusarium oxysporum. Nah, itu cara penilaiannya gimana? Cara penilaiannya ada di pratanam. Jadi kalau kita sudah tadi olah lahan ya, land clearing, olah lahan, kemudian jika ada pupuk kandang yang matang ya, jangan yang mentah. Kalau yang mentah, kata Pak Raden, bisa mengundang Fusarium. Karena di situ terjadi yang namanya composting pasti belum matang. Nah, kita tanam jadi masalah. Nah, makanya di sini setelah aplikasi pupuk kandang, kemudian penaburan dolomit, aplikasi Ecoplant Protector, itu yang sangat menentukan nanti Fusarium ini berkembang atau tidaknya. Nah, di situ kita berani investasi besar-besaran EPP ya, Ecoplant Protector. Karena apa? Karena yaitu musuh utama di petani cabai itu adalah Fusarium. Nah, ini yang disebut itu Fusarium oxysporum. Jadi pangkalnya sudah kena. Itu kalau sudah kena, akar mengering, ujung pangkal mengering, ke atasnya layu, itu sudah tidak bisa diobati. Berat, makanya di sini adanya di masa pratanam kita investasinya. Gitu Pak, ya. Bisa dipahami? Ya, jadi soal padi tadi bisa kita kasih -1 atau -2 sebelum hari tanam ya Pak? Bisa kalau kondisi lah, gimana kondisi ya. Oh gitu ya, itu aja. Makasih Pak. Ya siap Pak Ilham. Semoga sehat selalu Pak. Ya siap, amin. Nah ini ada yang bertanya, EPP boleh campuran eco farming? Ya, saran saya, kalau eco farming dari permintaan produsen itu harus tunggal, tidak boleh campur dengan apapun saja. Gitu. Ada pertanyaan tadi ya? Iya. Apakah bisa slow release diaplikasikan dengan cara dikompreskan? Kompreskan bagaimana ini? Nah, jadi prinsipnya ini ya, slow release ini kan berupa bantalan ya, berupa bantalan. Nah ini biasanya diaplikasikan untuk tanaman menghasilkan 1 saset per pohon. Kalau di atas 10 tahun, ya boleh, jangan pelit-pelit, kata Pak Raden, ditanam 2, gitu ya. Nah, adapun kalau kita mau mengaplikasikan mau mengaplikasikan tanaman hortikultura berupa cabai, tomat, ini bisa dikocor pakai ini. Ya. Kemudian perkebunan yang lain seperti kopi ya. Nah, ini tinggal diatur saja. Kemudian dosisnya nanti supaya efisien bisa dikolaborasikan dengan fotosintesa. Seperti tadi ya, karet ini kalau kita menghitung luasan per hektar itu bisa di atas 600-an ya. Itu karet. Nah, kalau dipakai ini per saset itu kebanyakan. Makanya 1 saset untuk 5 pohon. Nah, kemudian 1 saset fotosintesa diencerkan di dalam 60 liter air. Nah, kemudian untuk 30 pohon, bantu dikocor per pohon 2 liter. Nah, itu cukup ideal, cukup efisien untuk karet. Ya. Jadi secara aplikasi, kalau di grup yang saya dampingi ya, saya mengkolaborasikan semua saudara pertanian. Pak, bagaimana cara aplikasi eco farming pada tanaman? Saya sudah rekomendasikan aplikasi eco farming pada tanaman. Nah, silakan investasi di pemenah lahan, khususnya di pratanam. Mau berapapun silahkan, karena itu sebagai bioaktivator. Nah, adapun aplikasi untuk tanamannya, yaitu tadi Ecoplant Protector dan fotosintesa digabung boleh. Nah, makanya di sini saya pun melihat mengkaji juga, ternyata responnya luar biasa. Jadi hama terkendali, kemudian itu pun asam aminonya itu bisa merecovery sel tanaman yang rusak. Ya. Jadi kalau untuk sarana produksi pertanian PTBS ya, untuk tanaman pangan, palawija dan hortikultura, saya rekomendasikan eco farming untuk di pratanam, Ecoplant Protector dan fotosintesa untuk di tanaman ya. Pak, saya ingin aplikasi eco farming. Nah, itu biasanya silakan konsultasikan dengan konsultan eco farming ya, ada Pak Munir sama Pak Jamaludin. Silakan diinikan ya. Nah, artinya saya ini mengkoordinir semua mitra PTBS yang ingin menggunakan sarana produksi pertanian PTBS ya. Tapi harus sesuai, kemudian efektivitasnya terhadap budidaya pertanian itu memang ada. Makanya saya pun di sini
mengadakan demplot sendiri dulu nih. Jangan sampai seperti tadi ya, EPP dengan fotosintesa ini ada yang melarang dulu kan. Nah, saya uji coba ternyata dahsyat hasilnya. Nah, makanya lebih simpel, efisiensi di situ sudah ada. Nah, makanya hitung-hitungan itu boleh nanti mau mengikuti anjuran yang ada di PDF-nya fotosintesa boleh. Adapun ingin mengkolaborasikan semua sama dengan PTBS dengan cara yang saya dampingi pun boleh. Yang pasti kita ingin sama-sama meningkatkan hasil. Karena tujuan saya diberikan amanah oleh PTBS itu tujuannya itu tadi memberikan pencerahan terhadap produk produksi pertanian PTBS ini sangat dahsyat sekali nih, harus ada wadahnya gitu. Nah, makanya saya diberikan Zoom meeting ini sampai 16 kali dalam sebulan plus 4 kali offline seminar di kantor ya. Setiap hari apa nanti belum ditentukan jadwalnya. Berarti 20 kali dalam sebulan. Nah, artinya siapapun saja boleh lah untuk berkonsultasi ya, termasuk nomor HP saya. Bahkan nanti tanggal 27 Februari yang di sekitar Jabodetabek kita adakan training pertanian terpadu ya. Akan kita bahas tentang slow release di perkebunan durian dan fotosintesa juga, kemudian Ekopen Protector. Nah, itu rutin diadakan di Purwakarta ya, Pondok Salam Purwakarta. Jadi dari tol Siganea ini keluar setengah jam masuk ke lokasi ya, di hutan durian Musangking. Yaitu tempat di mana para mitra ini sama-sama belajar di lapangan. Nah, ini antar lintas jaringan ya. Nah, itu nanti tanggal 27 Februari 2022, nanti bisa dicatat untuk informasi ya. Silakan yang belum punya nomor saya di 0813 9542 4378. Nanti Mas Budi diketikin di chat ya. Nah, itu untuk bertanya, konsultasi boleh, kemudian ingin ikut training pun boleh. Nah, ini ada yang bertanya bagaimana eco farming diinfus terhadap batang. Nah, itu silakan tanyakan ke Pak Mamunir ya, Pak Haji Mamunir sebagai konsultan eco farming ya. Gitu ya. Kemudian ada lagi, apakah solusi diaplikasi dengan cara dikompreskan? Nah, ini Mas Yogi ini yang sedang di Bojonegoro, kompres itu bagaimana? Saya belum nge. Jadi solois dikompres, belum bisa jawab saya. Nah, ini aplikasi herbisida terhadap mikroba yang ada pada eco farming dan agen hayati ya jelas ya berpengaruh ya. Nah, makanya di sini perlu ada jeda waktu minimal ya paling cepat itu 5 sampai 7 hari itu baru diaplikasikan. Ya, itu nomor saya ada di chat, silahkan yang perlu ya, terutama yang ingin informasi, yang ingin mengikuti training pertanian terpadu mulai dari jam 8.30 sampai jam 16 ya. Kita akan praktek produk solis, fotosintesa dan Ekopen Protector di sana ya. Jadi bisa dilihat di channel YouTube saya seperti apa kondisi training di sana. Ya, alhamdulillah respon para peserta ini sangat luar biasa ya. Nah, ini kita adakan sebagai bentuk silaturahim dan untuk meningkatkan keilmuan untuk para mitra yang untuk mendampingi para petani. Ya. Oke, Mas Budi, silakan, masih ada yang bertanya lagi? Baik, Pak Wawan, ini ada beberapa orang yang masih resen. Kita beralih ke ibu-ibu ya ini. Halo, Assalamualaikum. Salam. Ya, Waalaikumsalam, Bu. Iya, mohon maaf. Saya punya pohon kelengkeng yang sudah umur 10 tahun. Saya kasih slow release 1. Mau tanggal 25 Desember. Tapi daunnya saja yang lebat, belum berbuah dan berbunga. Ya. Mohon bimbingannya. Ya. Sebelumnya udah pernah berbuah belum, Bu? Belum sama sekali. Ya. Jadi gini, Bu. Yang namanya teknologi perbanyakan tanaman ya, yang paling tua itu adalah cangkok ya. Kemudian ada okulasi, sambung pucuk dan sambung mata tunas. Kemudian ada susuan. Ya, susuan itu kita punya rootstock batang bawah ya. Ya. Rootstock batang bawah, kemudian digabungkan si batang ini dengan
individu yang sudah pernah berbuah tanaman lengkeng. Nah, ini namanya susuan, Bu. Nah, setelah kompatibel nempel, baru dipotong ini. Muncullah individu baru. Nah, di durian saja, Bu, kalau caranya salah di dalam sambung pucuk, misalkan kita ambil yang apa namanya? Pucuk primer. Nah, ada pucuk primer, ada pucuk sekunder. Nah, pucuk primer ini yang akan terus naik. Nah, kita ambil sebagai entres, batang atas. Kemudian batang bawahnya durian Semarang. Nah, ditempel di sini, Bu. Meskipun yang sudah berbuah. Ini 10 tahun tidak akan berbuah, Bu. Karena dia primer terus, naik ke atas. Nah, saya dulu pernah berkunjung ke Bali, ya. Karena di situ ada sentra durian Cane, ya, Bali. Terus saya lihat. Jadi banyak bibit-bibit itu yang diambilnya primer. Jadi naik tinggi ke atas, ke samping malah nggak ada. Nah, termasuk cerita di lengkeng. Jadi saya amati, Bu, ya. Lengkeng beli kita, katakanlah lengkeng apa namanya, Bu? Kan kalau yang bergelombang, Diamond Driver, Pingpong, terus ada lagi apa? Mutiara, ya. Nah, itu daunnya yang lebar, bergelombang. Nah, itu saya amati, hati-hati. Ada sampai kapanpun, mau dipaksa bagaimanapun, tidak akan berbuah, Bu. Karena salah dalam pengambilan entrestnya. Nah, itu, Bu. Karena saya amati. Jadi ada beberapa lengkeng yang sudah ditanam, bahkan sudah 15 tahun tidak pernah berbuah. Jadi dipacu pun tidak bisa. Karena apa? Yang diambilnya primer. Nah, makanya di sini banyak lengkeng-lengkeng yang dijual, terutama sumber bibitnya nggak jelas, karena memang kan yang namanya, mohon maaf, tenaga kerja untuk okulasi itu kan yang ada hitungan rupiahnya. Yang penting asal nempel aja, Bu. Nah, termasuk tadi pengadaan lengkeng dari susuannya salah yang diambil primer. Termasuk tetangga saya pun sama, ada punya lengkeng, daunnya besar, bergelombang, sampai sekarang udah gede nggak pernah berbuah. Mau pakai fotosintesis, karena tadi genetikanya dia primer. Nah, terus harus bagaimana? Ya, Ibu kalau penasaran mau coba aja silakan terus. Karena itu primer, Bu. Primer ini ya seperti di anggur. Kita nanam anggur, ya. Dia sebelum batang sebesar pensil, dia primernya terusin aja sampai menjolar terus. Nah, nanti baru dipelihara, batang sekunder dipotong, nanti akan keluar tersier. Disitulah dompolan bunga anggur akan keluar. Nah, ini penting yang namanya perbanyakan baik vegetatif, ya, terutama vegetatif di tanaman-tanaman ini harus diketahui. Nah, boleh nanti Ibu chat ke saya, fotokan pohonnya, Bu. Jadi sebelum Ibu nantinya menyalahkan produk, Bu. Makanya ada yang sebut itu mau lengkeng lanang gitu. Sebetulnya itu salah dalam pengambilan entres, Bu. Batang atasnya itu salah, makanya di situ terus aja. Wah, jadi akhirnya jadi reboisasi di rumah Ibu itu kan. Iya. Tuh adem, buahnya nggak ada. Itu ada pohon lengkeng yang seperti itu. Banyak. Daunnya rindang sekali. Ya, betul. Daunnya rindang. Cuman ya itu tadi belum pernah berbunga. Tapi kalau di perkebunan kelengkeng yang saya kasih percontohan pupuk organik eco farming itu semua berbuah dan bagus. Itu berapa tahun, Bu, yang ini? Yang punya saya. Ya, lengkeng yang belum berbuahnya. Yang belum berbuah ini 10 tahun. Tetapi yang di perkebunan kelengkeng di daerah saya sini ada 1 hektar, itu semua sudah panen. Ya. Jadi dari okulasi itu, Bu, ya, keuntungan perbanyakan vegetatif dari okulasi, baik itu sambung pucuk ataupun sambung mata tunas. Jadi individu yang entres yang atas itulah yang akan meneruskan tugas induknya. Jadi kalau Ibu punya biji, ya, biji durian ditanam, ya sebelum 7 tahun ya nggak akan berbuah. Tapi ketika Ibu punya biji sebagai rootstock, batang bawah, kemudian kita ambil entres yang sudah pernah berbuah, tapi cara ngambil duriannya, entres duriannya ini benar dari sekunder, ya, bukan dari primer yang ke atas. Kita ambil, disambung pucuk, ya, okulasi sambung pucuk, atau diambil mata tunas. Nah, kemudian nanti tumbuh. Nah, dia akan meneruskan tugas induknya yang pernah berbuah tadi. Nah, kalau di lengkeng ini saya amati, jangan Ibu 10 tahun, yang 15 tahun saja yang pohonnya udah gede, sampai kapan tidak akan berbuah, Bu. Karena salah dari pengambilan entres.
tadi batang primer tadi. Nah, makanya di Berarti- sentra-sentra bibit-bibit ya, kadang kita tergiur murahnya gitu. Nah, karena tidak ada sertifikasi, makanya di situ ketika ketika kita tunggu-tunggu kok nggak pernah berbuah gitu. Nah, seperti durian musangking itu kan 3 tahun harusnya berbuah. Tapi kalau salah mengambil entrestnya atau batang atasnya dari entres primer, itu sampai kapanpun terus aja sampai 7-10 tahun. Itu hampir sama dengan lengkeng tadi, Bu. Gitu, Bu, bisa dipahami, Bu? Ya, insya Allah. Terima Boleh kasih. nanti chat ke saya, fotokan pohonnya, Bu, ya. Benar nggak ini yang salah sambung atau salah ininya gitu? Ya, Ya. berarti itu digabung gitu ya, Pak? Seperti stek gitu ya? Ya, ya, yang namanya okulasi itu kan ada disebut dengan sambung pucuk. Berarti diambil pucuknya, jadi berupa pucuk disambung. Ada sambung mata tunas. Nah, mata tunasnya diambil, ditempel di sini. Nah, kalau salah pengambilannya, tetap di situ akan berbuah. Jadi yang diambilnya primer, gitu, Bu. Ya, ya. Jadi masih ada? Oke, masih ada, Pak. Ini ada Pak siapa tadi ya? Kita lihat dulu, ada Pak Herman ini. Oke, Pak Herman, boleh kenalan Pak, dari mana? Assalamualaikum, Pak. Ya, salam. Salam. Di Medan ini, Pak. Oh ya. Saya mau bertanya tentang pohon pete nih, Pak. Ya. Pohon pete ini berumur 3 tahun. Sebaiknya kita harus pupuk apa itu, Pak? 3 tahun ya? Ya. Pernah berbuah belum? Belum, Pak. Baru istilahnya baru tahap dia. Belajar lah ya. Nah. Ya. Ada berapa pohon, Pak? Banyak, Pak. Dia sekitar 15 rantai, Pak. Oh, disengaja ditanam ya? Ya, ya. Sudah 3 tahun, tapi belum ada yang berbunga sama sekali belum? Cuman kita sama yang punya ini selalu dipupuk segala macam pupuk yang apa dibilang orang dibeli sama dia kan gitu. Ah ya. Yang punya kebun ini orang berduit, Pak. Nah, jadi apa yang dibilang orang itu dibeli gitu. Ya. Ya. Waktu itu saya masuk, saya coba dengan eco farming, saya kucurkan gitu. Udah keluar belum bunganya? Belum. Dia ini rontok daun itu, Pak. Oh, daun malah rontok. Iya, iya. Fermentasinya salah mungkin, Pak. Di situ saya kucurkan keliling, ada yang saya lobang gitu. Makanya saya mohon petunjuk, nah, sebaiknya pakai pupuk yang mana gitu. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi untuk memacu pembungaan itu dibutuhkan apa yang disebut dengan fitohormon. Hormon yang lengkap tadi ya, sitokinin, auksin, gibralin. Bahkan kalau yang untuk pembungaan khusus itu disebut dengan paklobutrazol ada. Cuman paklobutrazol ini banyaknya sintetis, Pak, kalau di pasaran. Jadi sebetulnya gini aja, Pak. Jadi kalau Bapak ingin coba bukti ya, seperti saya membuktikan EcoPen Protector dengan fotosintesa di pekarangan rumah, saya punya tanaman jeruk sambal yang tadinya tidak mengeluarkan bunga, ketika diaplikasikan itu bunganya tiba-tiba respon itu di atas 3 hari, Pak. Udah mulai kelihatan. Nah, artinya Bapak kalau mau mengaplikasikan silakan. Jadi nanti pohon pete ini masih kejangkau 3 tahun, Pak? Iya, 3 tahun. Masih kejangkau untuk disemprot? Oh, dia udah tinggi, Pak, pohonnya. Cuman dia pohonnya itu kira-kira sebesar lengan gini, Pak. Oh, daunnya banyak nggak? Ada yang banyak, ada yang kayak dia mati apa gitu. Ya. Ya. Jadi kalau mau mengaplikasikan, yaitu tadi dulu, Pak. Kalau misalkan serangan hamanya ada nggak? Dia pokoknya dia lama-lama dia mati gitu, Pak. Udah sekitar tinggi 3 meteran, lama-lama dia kayak mati pucuk gitu. Ya, serangan dari bawah, Pak ya? Ya, ya. Nah, itu kalau ingin coba bisa Pak. Jadi bisa aplikasi EcoPen Protector dan fotosintesa di kocor sekitar piringan dulu, Pak. Ya, di piringan apa namanya? Piringan pete tadi. Ya. Nah, kemudian
setelah 7 atau 10 hari baru diaplikasikan ke daun, Pak. Karena gitu. bagaimanapun kecepatan antara akar dan aplikasi ke daun ya, untuk aplikasi yang memang mengandung sumber gibberellin, sitokinin dan auksin, itu yang nempel ke daun itu jauh lebih cepat pembungaan, Pak. Ya, itu jauh lebih cepat. Nah, itu silakan Bapak aplikasikan. Nah, makanya di sini bisa saya ketika saya mau formula ini mau dicampurkan izin ke Pak Raden ya. Pak Raden izin fotosintesa, saya campurkan EPP. Ternyata hasilnya dasar. Nah, artinya gini, fotosintesa itu kan kalau dihitung itu kan di brosur yang Pak Raden buat kan 4 tangki, Pak ya. 35 gram untuk 4 tangki. Tapi tangkinya ini definisinya 14 sampai 20. Nah, ternyata saya simpulkan 60 sampai 80 liter. Nah, saya ambil 70 liternya, Pak. Makanya dosis fotosintesa itu 35 gram di dalam 70 liter air. Nah, makanya kalau mau dikolaborasi dengan EcoPlanet Protector, ya, 1 saset EcoPlanet Protector kita ambil 1/5-nya dulu, Pak, 7 gram. Karena kalau dengan 14 liter kita jadikan 5 tangki. Tapi tetap volumenya 70 liter. Ya. 5 dikali 14 kan 70, kan? 70. Nah, artinya 1 saset EcoPlanet Protector kita ambil 7 gram atau 1/5 fotosintesa, kemudian tambah 14 liter air. Homogen, aplikasikan. Itu hasilnya dahsyat, Pak. Jadi bunga-bunga jeruk ini saya senang melihatnya. Jeruk sambal itu kan dari bibit ke semprot itu karena memang mengandung asam amino, gibberellin, sitokinin dan auksin, kemudian hara makro dan mikronya kata Pak Raden sampai 36 hara mikro dan mineral, Pak. Itu jauh lebih lengkap. Nah, di situ makanya bisa diaplikasikan itu. Nah, kemudian untuk tambahan pupuknya ya terutama tadi, Pak. Jadi proteksi dulu dari serangan cendawan patogen. Nah, itu biasanya cendawan di perakaran, Pak, yang tiba-tiba tanaman mati kering gitu. Itu dari serangan dari bawah. Gitu, Pak. Nah, itu bisa dikocor EPP dan fotosintesa. Nah, kemudian nanti kalau sudah stabil mau mengaplikasikan slow release boleh. Nah, slow release ini irit, Pak, kalau untuk tanaman-tanaman yang masih di umurnya masih ini ya, masih di bawah 6 tahun itu cukup 2 sendok makan saja, Pak. Oh gitu, Pak ya. Kecuali kalau sawit, memang sawit itu rakus hara. Tanaman menghasilkan itu harus 1 saset. Bahkan di atas 10 tahun harus 2 saset. Tapi tetap feedback tanaman ini karena diberikan nutrisinya lengkap, itu yang namanya tandan buah segar itu setiap pelepah keluar semua. Gitu. Nah, makanya di sini kalau Bapak bertanya tentang petai ini bagaimana, nah itu berarti kesimpulannya silakan aplikasikan kocor dulu EPP dan fotosintesa di perakaran, kemudian nanti selang 7-10 hari aplikasikan ke daun, Pak. Silakan buktikan kalau memang sudah waktunya ya. Karena gini, formulator itu terkadang ya yang namanya di kimia organik ya atau kimia pertanian ya, itu ada yang namanya asam absisat. Asam absisat itu gini, karena ini mengandung sitokinin, auksin dan gibberellin yang bisa memacu pembungaan ya. Kemudian di situ diaplikasikan ke tanaman yang masih fase vegetatif, dia tidak akan terpacu untuk berbunga karena di situ mengandung asam absisat. Itulah kehebatan para formulator ya. Nah, kemudian makanya kalau setahu saya 3 tahun memang sudah waktunya, Pak, untuk berbunga itu ya. Untuk petai, Pak. Nah, makanya nanti silakan dicoba. Mudah-mudahan diijabah, Pak, karena kita hanya sebatas ikhtiar dan kebutuhan untuk mengeluarkan bunga itu yaitu tadi ya, fitohormon yang ada pada fotosintesa, Pak. Iya, Pak. Makasih, Pak, penjelasan. Ya, Pak Herman, sama-sama. Dari Pak Akhlis Imron ini, Pak, terkait banyaknya produk yang ada di PT Best, ini terlalu banyak produk berarti sama modalnya harus gede seperti kita menggunakan pupuk kimia katanya. Apakah saya perlu jelaskan ya? Ya. Jadi gini, Pak, tetap yang namanya efisiensi ini bahwa PT Best ini insya Allah akan memberikan solusi untuk para petani. Makanya ketika dikolaborasikan ya, antara sentra produksi pertanian PT Best, terutama yang saya dampingi ini, bagaimana caranya supaya di situ tidak boros biaya. Nah, itu pun kita hitung. Karena efisiensi biaya dalam pertanian itu nomor 1. Contoh, nah, eco farming ya, kalau
dari produsen ya, ada konsultannya, itu dibutuhkan 10 tub. Ketika dikolaborasikan antara produk ini dan produk dari fotosintesisnya Paraden, itu tidak mungkin 10 eco farming, 10 fotosintesis digabung, tidak mungkin. Itu tidak efisien lagi. Nah, makanya di sini eco farming untuk pemenah lahannya saja. Tapi Pak, saya ingin mengikuti sesuai brosur, ya silahkan. Itu konsultannya ada khusus sendiri. Gitu. Jadi di dalam penggunaan sarana produksi pertanian untuk tanaman pangan, palawija dan hortikultura itu cukup 12 produk value di dalam pengadaan pupuk dan nutrisi ya. Nah, adapun EcoPlant Protector 5 box misalkan ya, 5 sampai 6 box untuk padi misalkan. Nah, ini tidak masuk kategori pupuk. Dia kategorinya substitusi atau pengganti dari pestisida. Nah, sekarang pestisida pakai berapa nih dalam sehektar biasanya para petani? Nah, misalkan saya udah paling habis. Nah, seperti tadi yang saya ceritakan di Karawang itu sampai 8 juta pengadaan pestisida yang diaplikasikan 10 kali di dalam satu periode penanaman. Nah, sekarang tinggal hitung 6 box untuk EcoPlant Protector untuk melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit, dikali harga repeat order berapa kira-kira? Dikali harga first order berapa? Tetap masih murah. Nah, ini penggantinya adalah substitusinya dari pestisida. Nah, kalau yang ini paling ada penambahan 2, tinggal kita atur saja. Gitu kan? Yang penting di sini tetap efisiensi kita kedepankan. Dari 10 misalkan ada penambahan 2, berarti 12 produk value. Nah, itu penambahannya itu saja. Karena dengan adanya fotosintesa ini, insya Allah hasil kajian uji efektivitas dari fotosintesa ya, itu tanpa penggunaan pupuk kimia sintetis. Nah, itulah dahsyatnya, silakan dicoba. Itu ya. Terus bagaimana Pak dengan ketersediaan hara di bawah, misalkan miskin hara, itulah teknologi gitu kan. Silakan buktikan. Makanya kata Paraden, saya dulu awal membuat produk ini saya nggak percaya gitu. Ngapain harus percaya? Tapi kalau saya ingin tahu ya saya coba ternyata. Ya betul-betul jadi percaya gitu kan. Nah, artinya silakan diuji coba. Nah, itu kalau ingin pendampingan ya silakan konsultasikan gitu. Jadi pertanyaan tadi ya salah, tetap kita menggunakan efisiensi. Karena keuntungan petani itu kalau kita bisa menekan biaya produksi serendah-rendahnya. Nah, sekarang hitung dengan penggunaan pupuk kimia. Boleh diadu lah gitu. Boleh dihitung gitu ya. Itu Mas Budi ada lagi? Pak, satu lagi boleh ini, Pak? Boleh, sok terakhir. Ini ada ibu-ibu nih baru nongol nih kayaknya. Bu Desmiarti ini kayaknya masih seger nih. Bu Desmiarti Jambi ini. Oh iya. Boleh silakan. Oh, gimana? Bunda sehat? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Wawan? Salam. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya Pak, makin gendut aja. Di rumah terus Bu, nggak kemana-mana nih. Iya ya, nggak apa-apa Pak. Yang penting happy. Pak, ini saya kan ada nanya tuh tadi tuh yang di saya chat. Kan ada di sini kan ada banyak sentra padi Pak. Ya. Padi itu kalau udah malainya itu keluar, kan ada apa ya, ulat putih ya Mas. Ulat putih yang menggulung daun itu Pak. Ya. Nah, itu kalau satu malam itu bisa sampai luas lahannya itu tuh digulung semua sama dia. Yang ulat putih itu Pak. Nah, ya. jadi itu sebaiknya dikasih waktu itu kan mitra saya ini ngasihnya pakai apa tuh racun katanya. Ya mati semua deh. Gitu. Jadi saya kasih yang Bapak waktu dulu masih ada saset yang waktu di awal itu Pak. Ya. Agak hati yang di awal jadi EPP-nya yang belum kemasan seperti sekarang gitu. Nah, itu ternyata 2 kali semprot tuh udah hilang Pak, gitu loh. Nah, kalau seandainya itu kalau selama ini kan padinya itu pakai eco farming biasa, eco farming, tapi kan ada tambahan lain gitu ya Pak ya. Sekarang aplikasinya kan untuk sekarang kan baru nanam baru 10 hari nanam nih. Kalau kita alihkan ke itu ke apa? Ke produk yang lebih bagus itu fotosintesa atau eco farmingnya Pak? Atau ada yang lain lagi? Apa bagaimana Pak bagusnya Pak? Nutrisinya Bu? Ya, betul. Ya kan saya di eco farming 1 tahun Bu ya. Yap. Ya banyak yang berhasil tapi ada juga yang belum memuaskan. Nah, karena memang eco farming ini lebih cenderung ke bioaktivator, pemenah lahan. Makanya
yang konsultasi ke saya arahkan di pemenang lahan saja. Ya. Nah, artinya tetap di situ mau investasi berapapun ya silakan. Cuman kita di konsultan dibatasi karena apa? Ada efisiensinya nanti, hitung-hitungannya. Mau investasi 10, mau investasi 5, tetap ya seperti di media tanam. Nah, untuk nutrisinya, ke depan ini saya uji coba ya, ternyata efektivitas antara Ecoprime Protector dan fotosintesa ini klop. Nah, kalau dulu kan ada hormon. Nah, hormon ini tidak akan saya promosikan dulu karena apa? Izinnya masih lama. Nah, ini fotosintesa yang udah izinnya dari mau keluar, kandungannya hampir sama. Nah, pakailah EPP dan fotosintesa. Bagaimana dosisnya? Tadi 1 saset Ecoprime Protector, kemudian karena dosis yang diberikan dari formulator itu 4 tangki. Nah, 4 tangki ini saya definisikan 14 sampai 20 liter air. Tapi 60 sampai 80, saya ambil tengah-tengah 70 liter. Nah, berarti 1 saset Ecoprime Protector 1/5 fotosintesa, berarti 7 gram ya, untuk 14 liter air. Itu sama, tidak merubah konsentrasi fotosintesa, cuman kita gabungkan di sini untuk efisiensi biaya, hama dan penyakit terkendali. Nah, kemudian dari asam amino yang ada pada fotosintesa ini itu bisa mereka sel tanaman yang rusak, Bu. Siap. Ya, jadi saya rekomendasikan itu. Siap, Adapun aplikasi ecofarming kapan, Pak? Ya itu silakan investasi di pratanam sebagai bioaktivator. Betul. Iya, selama ini juga kalau saya sama suami itu tetap pada ecofarmingnya untuk lahan, terus boleh silakan, banyak bagus itu kualitas mikrobanya, apalagi sekarang kita diperbaiki. Cuma di masa pratanam. Ini pun saya dari Pak Dr. Aep, Bu, bukan saya ngarang ya. Dari Pak Dr. Aep merekomendasikan seperti itu sebagai formulator Ecoprime Protector. Ya, saya ikutin. Siap. Jadi jangan lagi ada perdebatan mengenai produk ecofarming. Kok Pawan mentang-mentang nggak di situ jadi enggak. Artinya saya itu sedang mengkoordinir semua keinginan mitra, ingin mengkolaborasikan semua sentra produksi pertanian PTBS. Siap, Pak. Sedangkan toleransinya lebih dua produk value saja, Bu. Yang tadinya 10 per hektar, nah sekarang jadi 12. Ya. Nah, seperti itu. Pak, satu lagi, Pak. Itu kan ada boleh, tuh yang di kampung saya tuh kan banyak petani yang aren nih, Pak, gula untuk buat gula merah itu. Ya. Jadi itu kan kemarin itu kan arennya udah rata-rata udah tua ya, Pak, di atas 10 tahun lah kalau untuk pohon arennya. Jadi kalau biasanya mereka itu pakai yang dari bambu itu, Pak, untuk membawanya pakai bambu. Jadi kan di lahang ya. Itu ya, yang air ngambil air niranya itu kan air pakai bambu tuh tempatnya. Nah, ternyata kemarin itu ada yang mengaplikasikan pakai slow release untuk di tanah ya. Ada peningkatan, Pak. Jadi kalau misalnya mereka tuh ngambil kan dipasang subuh tuh habis subuh. Nanti kan siang tuh mereka ngambil untuk habis zuhurnya masak gitu ya, Pak. Nah, ternyata ketika habis subuhnya itu jam 10 tuh udah penuh, Pak, airnya. Air nira gitu. Air niranya udah penuh pakai slow release gitu loh, Pak. Cuman efektif nggak sih, Pak? Karena kan kalau satu slow release itu kan termasuk apa ya? Kalau seandainya dikasih dengan fotosintesa bagaimana, Pak? Karena kalau saya lihat slow release 1, sementara untuk satu apa ya namanya yang dari bambu itu ya, itu kan untuk biaya ya, Pak ya, gitu loh. Gimana bagusnya, Pak? Gimana, Pak? Ya seperti tadi, Bu, ada yang bertanya tentang karet, Bu. Ya. Karet ini kan harga tidak stabil, apalagi sekarang sedang anjlok. Karet ini populasinya, jarak tanamnya itu kan lebih rapat dibanding kelapa sawit. Ya. Nah, ini slow release-nya bagaimana gitu kan? Nah, saya diskusi dengan Pak Raden punya cara kan? Oh, gampang, Pak, katanya. Jadi kalau Pak Raden untuk karet ya, contoh karet dulu ya, sebelum tadi apa namanya? Pohon kolang-kaling tadi ya. Satu saset slow release ini dibagi untuk 5 pohon kalau di karet ya. Oh. Begitu pula untuk di apa namanya? Di tadi tanaman itu nira ya atau apa? Kolang-kaling ya. Ya, aren bisa irit, Bu. Dijadikan 4 pun bisa ini. Iya, Satu saset untuk 4 pohon. Nah, kemudian pengiritannya efisiensinya nanti begini. 1 saset fotosintesa nanti diencerkan dalam 60 liter air.
Nah, 60 liter air. Nanti kalau di sini banyak sumber niranya atau pohon kolang-kalingnya tadi ya, pohon arennya tadi. Nanti diambil 2 liter per pohon. Jadi untuk 30 pohon, Bu. Nah, itu jauh lebih efisien katanya. Ya. 30 pohon ya? Ya, jadi 30 pohon. 30 pohon. Karena kalau kita pakai 1 saset dengan harga nira seberapa, tidak akan masuk misalkan ya nanti. Kita harus dihitung efisiensinya. Makanya solusinya begitu. 1 saset ini bisa untuk 60 liter air. 1 saset Slowrelease ini bisa untuk 4-5 pohon. Betul. Berarti ini kalau misalkan dia, ini semuanya kalau nggak salah bisa jadi 10 sendok makan, Bu. Iya. Nah, kalau kita ambil 2 sendok berarti untuk 1 pohon misalkan. Nah, itu 2 sendok. Nah, sisanya dikocor pakai fotosintesa. Fotosintesa. Nah, itu. Ya, Nah, itu dari 1 saset 35 gram menjadi 60 liter air. Nanti 60 liter air dibagi 2 liter per pohon untuk 30 pohon. 30 pohon. Itu lebih irit. Ya. Keren. Pak, terima kasih loh, Pak. Saya kapan-kapan ke Jambi lagi, Bu, saya, Bu. Iya, kalau udah Pak Wawan yang ngomong saya nggak ngantuk, Pak. Saya tunggu Pak Wawan di Jambi ya. Bareng Pak Raden ya, Pak. Bareng-bareng. Ya. Makasih ya, Pak. Salam dari sama, Bu. Salam. Jadi saya ngisi sampai 16 kali dalam sebulan nanti, Bu ya. Allah, saya dibagi dong. Hari ini. Iya, boleh. Saya ngikutin terus, Pak. Ya. Salam buat semua teman-teman warga. Salam buat keluarga juga. Iya. Di closing statement aja kali Pak Wawan ya, sudah jam 10. Juga mudah-mudahan pembelajaran pada malam hari ini memberikan sesuatu yang memang bisa bermanfaat ya untuk saya pribadi dan untuk Bapak Ibu semua para mitra PT BES yang masih konsisten. Selain sebagai pejuang anti riba keluarga, sebagai juga pejuang membela petani ya. Bagaimananya petani ini sudah waktunya di dalam aktivitasnya itu betul-betul mengundang keberkahan. Ya. Karena kalau sudah berkah, sudah pasti untung. Tapi kalau untung belum tentu berkah. Nah, makanya di sini saya berterima kasih juga dari manajer support system Pak Nurholis ya yang sudah memberikan waktu, memberikan Zoom meeting ini rutin ya setiap Senin sampai Jumat itu insya Allah akan kita adakan ya. Cuman waktunya gimana luangnya nanti ya. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang belum sempat bertanya, nomor saya pun aktif ya teman. Cuman jawabnya nunggu giliran ya, jangan kecewa. Semuanya insya Allah dijawab. Karena memang HP ini 24 jam full ya. Jadi terus masuk aja gitu. Jadi siapa yang awal bertanya nanti insya Allah akan dijawab lebih cepat lagi ya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan ya. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya demikian. Haja wallahu ya ana wa ya fadina walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wawan Rusman untuk pemaparan materinya. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang ada 390 partisipan yang mengikuti sampai akhir. Tadi nomor Pak Wawan sudah saya share ya di kolom chat. Silakan di-scroll lagi, disimpan, bisa dijapri beliau. Insya Allah beliau welcome untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Dari saya sebagai host tentunya banyak sekali kesalahan, mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di Zoom meeting berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.